Impian Timor Leste yang kandas untuk menjadi anggota ASEAN ternyata membuat negara itu makin melongsong. Begini alasannya. Sudah sangat lama sekali Timor Leste ingin sekali bergabung menjadi anggota ASEAN, namun hingga kini rencana itu terus tertunda. Tahun 2017 adalah tahun yang sangat penting saat itu ASEAN merayakan ulang tahunnya ke-50 sejak pertama berdiri. Dalam perayaan itu ada teka-teki apakah Timor Leste akan diterima sebagai bagian dari ASEAN. Tetapi, fakta membuktikan kenyataannya tidak pernah. Bahkan negara itu belum diakui sebagai bagian dari negara Asia Tenggara. Namun berdasarkan wilayahnya, Timor Leste adalah negara baru di Asia Tenggara, meskipun negara kecil itu sering terabaikan. Menurut New Mandala, keanggotaan Timor Leste untuk menjadi bagian dari ASEAN ternyata sangat penting. Bahkan, hal itu bisa mempengaruhi eksistensi negara kecil yang kerap terabaikan itu untuk mendongkrak berbagai sektor di negaranya. Tidak hanya negara kecil, Timor Leste telah melewati pendudukan Indonesia yang dianggap menghancurkan ekonomi dan infrastrukturnya. Oleh sebab itulah, negara kecil itu menghadapi tantangan pasca konflik, termasuk suaranya yang didengar di forum regional dan internasional. Salah satunya adalah Timor Leste sangat ingin bergabung dengan ASEAN. Timor Leste menyatakan keinginannya untuk menjadi bagian dari ASEAN segera setelah pemulihan kemerdekaan di tahun 2002. Pada bulan Juli 2005, ia menjadi anggota Forum Regional ASEAN atau ARF dan menandatangani perjanjian ASEAN tentang persahabatan dan kerjasama pada tahun 2007. Sebagai diuraikan dalam Rencana Pembangunan Strategis 2011-2030, aspirasi Timor Leste untuk bergabung dengan ASEAN didasarkan pada lokasi geografis, keinginan para pemimpin negara dan masyarakat, serta kedekatan budaya dengan tetangganya. Timor Leste secara resmi mengajukan keanggotaan ASEAN pada Maret 2011 selama kepemimpinan Indonesia setelah beberapa tahun berstatus pengamat ASEAN. Sebuah kelompok kerja Dewan Koordinasi ASEAN atau ACCWG kemudian dibentuk dan ditugasi untuk menilai kesiapan Timor Leste untuk menjadi bagian dari pengelompokan regional. Lalu, memperkirakan implikasinya bagi ASEAN jika negara kecil itu bakal bergabung. Tetapi sudah 6 tahun sejak aplikasi resminya pada tahun 2011 hingga tahun 2017 yang sangat ditunggu Timor Leste. Nyatanya negara kecil itu tak kunjung menjadi anggota ASEAN. Dengan tantangan domestiknya, beberapa orang mempertanyakan aspirasi Timor Leste untuk menjadi anggota ASEAN serta manfaat dari biaya bergabung. Bagi Timor Leste, keanggotaan ASEAN diharapkan memberikan akses ke forum yang mapan, di mana isu-isu penting seperti keamanan, pembangunan dan integrasi ekonomi dan masalah sosial budaya dapat dikejar. Timor Leste memang telah menempuh perjalanan panjang, kemerdekaan bangsa itu mahal harganya. Sekarang, negara itu secara bertahap bergerak dari kerapuhan ke negara yang sedang mengkonsolidasikan dan memperkuat fondasi negara yang diperlukan. Namun hal itu bukannya tanpa kendala. Di tahun ke-50 ASEAN, banyak yang berharap Filipina akan menggunakan kepemimpinannya untuk mempercepat keanggotaan formal Timor Leste di blok regional. Di bawah tema bermitra untuk perubahan melibatkan dunia, seperti yang diumumkan oleh Presiden Rodrigo Duterte pada September 2016 di Laos. Diharapkan, ASEAN dapat menghidupkan inspirasinya sebagai model integrasi regional yang lebih besar dalam hal Timor Leste. Timor Leste telah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi bagian dari ASEAN. Sekarang, pertanyaannya bukanlah apa yang harus dicapai Timor Leste untuk diterima secara resmi sebagai negara anggota ke-11 ASEAN. Ujiannya sekarang terletak pada para pemimpin ASEAN dan apakah mereka dapat memenuhi aspirasi ASEAN seperti yang dipuji dalam komunitas ASEAN. Semakin lama penundaan keanggotaan Timor Leste hanya akan berdampak negatif pada proses pengambilan keputusan ASEAN yang kerap dikritik. Saatnya menunjukkan komitmen ASEAN terhadap kawasan yang sejahtera lewat semangat kerjasama dan integrasi dan yang terpenting, organisasi yang berpusat pada rakyat. Mimpi Timor Leste yang berusaha melebarkan sayapnya lewat kemitraan dengan ASEAN harus kandas. Dan hingga kini negara itu tidak tergabung dalam forum internasional untuk mendukung negaranya. Dan hanya bekerja sama dengan China dan Australia. Proyek ini dinilai sebagai jalan panjang bumi lorosai untuk mencapai kesejahteraan. Namun, untuk melaksanakan proyek besar ini, negara itu membutuhkan investasi dari negara asing,
dan mendapatkan pinjaman dana untuk melakukan pembangunan. Sejauh ini, China dan Australia adalah yang terdepan dalam memberikan pinjaman dana pada Timur Leste. Meski demikian, justru banyak negara di dunia dan lembaga yang prihatin dengan hutang Timur Leste sampai memberikan seruan untuk memintanya berhenti mengambil utang. Menurut CADTM.org pada 8 September 2011, organisasi internasional mendesak pemerintah Timor Leste untuk menjaga negaranya bebas hutang. Mereka meminta Timor Leste menahan diri dari meminjam uang dan memberi pinjaman internasional untuk melindungi generasi mendatang. Kelompok-kelompok tersebut berpendapat bahwa daripada mengulangi kesalahan negara berkembang lain yang telah bergumul dengan hutang selama beberapa dekade terakhir, Timor Leste harus belajar dari pengalaman mereka yang seringkali menimbulkan kesulitan besar pada rakyat mereka. Surat tersebut memperingatkan bahwa terlepas dari kekayaan minyak Timor Leste saat ini, ketika minyak dan gas Timor Leste habis dalam waktu kurang 15 tahun dan hutang masih harus dilunasi, maka anak dan cucu Timor Leste akan menanggung akibatnya. Surat tersebut diprakarsai oleh Movimento Contra Dev atau Gerakan Melawan Hutang, difasilitasi oleh La'u Hamutu, Timor Leste dan Timor Leste, dan Jaringan Aksi Indonesia atau ETAN yang berbasis di Amerika Serikat. Pernyataan tersebut didukung oleh 117 organisasi yang berbasis di 28 negara. Jaringan internasional dengan pengalaman panjang dalam menentang hutang yang membebani negara berkembang termasuk di antara para penandatanganan. Mereka di antaranya East Global, Jubilee South Asia Pacific Movement on Debt and Development, Third World Network, dan CADTM Internasional atau Committee for the Cancellation of Third World Hutang. 20 kelompok di Timor Leste menandatangani pernyataan tersebut, termasuk Lembaga Pemantauan dan Analisis Pembangunan Timor Leste atau La'u Hamutu, Forum LSM, Front Mahasiswa, Forum Pemimpin Komunitas, Yayasan Haburas, dan ETA-DEP. Penandatanganan lainnya termasuk advokat pembangunan berkelanjutan dan kelompok yang telah lama mendukung masyarakat Timor Leste, seperti Jubilee USA, International Platform of Jurists for East Timor, Oil Change International dari USA, EarthWatch dari Australia, Friends of the Earth US, Bank Information Center dari USA, TAPO dari UK, CAVOD dari UK, Japan East Timor Coalition, dan Free East Timor Foundation atau VOT Utrecht dari Belanda. Pendapatan dari minyak dan gas memberikan 95% pendapatan negara Timor Leste, menjadikan negara itu paling bergantung pada ekspor minyak bumi di dunia.